Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Adrian. Saya ingin mempresentasikan tentang memperkenalkan software matematika. Yang pertama itu untuk yang pertama Calibri. Calibri adalah perangkat lunak dinamis geometri yang dapat digunakan untuk membantu siswa dan guru dalam mengatasi beberapa kesulitan. Kesulitan yang dialami membuat belajar geometri dimensi 3 atau geometri ruang menjadi lebih mudah dan menarik. Cabri 3 dimensi mampu menyajikan objek geometri yang sangat baik, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, serta mampu menentukan hubungan antara objek-objek tersebut. Cabri 3 dimensi dengan versi terbarunya Cabri 3 dimensi versi 2 tersebut diharapkan siswa-siswi dapat menyelesaikannya dengan cepat dan tepat. Pemahaman secara mendalam tentang geometri berguna dalam berbagai situasi dan berkaitan dengan topik-topik matematika dan pelajaran lainnya di sekolah. Siswa-siswi lebih tertarik pada objek pemodelan atau contoh-contoh konkret. Oleh karena itu, diharapkan pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang mendukung. Salah satunya dengan menggunakan software Cabri 3 dimensi. Program Cabri 3 dimensi dapat dijalankan minimum pada Windows 98 dan Mac OS X versi 10,3 atau di atasnya dengan konfigurasi minimal untuk PC 800 MHz atau lebih tinggi CPU. RAM dan untuk RAM-nya 256 MB atau lebih. OpenGL kompatibel kartu grafis dengan RAM 64 MB atau lebih. Lalu ada langkah-langkah menggunakan aplikasi. Aplikasi yang pertama itu menunjukkan koordinat titik yang dipilih atau komponen yang dipilih. Yang kedua, memungkinkan Anda untuk memindahkan poin atau titik dan benda-benda dan sebagai konsekuensinya semua objek yang bergantung pada mereka. Pendefinisian ulang alat ini memungkinkan Anda untuk dapat mendefinisikan kembali definisi untuk mengubah cara poin dapat dipindahkan. Yang kedua, titik. Titik pada bidang di ruang atau pada suatu objek. Yang pertama itu memungkinkan Anda untuk membangun poin dengan cara yang berbeda. Poin ini kemudian dapat digunakan untuk jangka pembangunan berbagai objek, segmen, polihendra, dan lain-lain. Memungkinkan Anda untuk membangun poin dalam ruang di atas atau di bawah dasar. Yang ketiga, titik potong memungkinkan Anda untuk membangun sebuah titik potong. Yang ketiga, kurva. Kurva itu yang pertama itu garis. Garis itu memungkinkan Anda untuk membangun garis melalui dua titik. Yang kedua, memungkinkan Anda untuk membangun perpotongan dari dua bidang. Sinar garis memungkinkan Anda untuk membangun sebuah sinar melewati dua titik. Gambar terlebih dahulu untuk titik memungkinkan Anda untuk membangun sebuah sinar melewati dua titik. Gambar terlebih dahulu titik asal sinar.
Ruas garis memungkinkan Anda membangun segmen melalui dua titik. Vektor memungkinkan Anda untuk membangun sebuah vektor melalui dua titik. Lingkaran memungkinkan Anda untuk membangun lingkaran dalam berbagai cara, misalnya sebuah loop melalui dua titik atau pusat dan jari-jari pada bidang. Busur lingkaran memungkinkan Anda untuk membangun sebuah busur lingkaran melalui dua titik. Konik memungkinkan Anda untuk membangun sebuah konik melewati 5 titik koplanar sebidang. Perpotongan memungkinkan Anda, perpotongan kurva memungkinkan Anda untuk membangun garis perpotongan dari dua bangunan. Yang keempat, land atau bidang datar memungkinkan Anda untuk membangun sebuah bangunan baru dalam berbagai bidang. Yang kedua, half land memungkinkan Anda untuk membangun setengah bangunan. Yang ketiga, sektor memungkinkan Anda untuk membangun sektor melalui titik asal dan dua titik lainnya. Yang ketiga, segitiga memungkinkan Anda untuk membangun sebuah ketiga melalui 3 poin. Yang keempat, poligon memungkinkan Anda untuk membangun sebuah poligon melalui 3 atau lebih poin. Yang keempat, memungkinkan Anda untuk membangun sebuah silinder melalui garis atau objek linear, atau sumbu dari silinder dan melalui sebuah titik. Yang keempat, kerucut memungkinkan Anda untuk sebuah kerucut melalui titik percek dan lingkaran. Yang bola memungkinkan Anda untuk membangun bola dari titik pusat dan titik lainnya. Lalu ada konstruksi bangun yang berhubungan. Perpendicular line or plane memungkinkan Anda untuk membangun sebuah garis tegak lurus terhadap permukaan bidang. Garis atau bidang paralel memungkinkan Anda untuk membangun sebuah garis sejajar dengan garis atau sebagian dari garis. Memungkinkan Anda untuk membangun bangunan sejajar dengan permukaan bidang sebelumnya. Garis bagi letak lurus memungkinkan Anda untuk membangun bangunan tepat di tengah antara dua titik dan tegak lurus terhadap garis yang melalui dua titik tersebut. Bidang tegak lurus bisector plane memungkinkan Anda untuk membangun bidang tegak lurus ke sudut yang melalui 3 poin. Titik tengah memungkinkan Anda untuk membangun titik tengah antara dua titik. Memungkinkan Anda untuk membangun bagian tengah garis segmen vektor poligon sisi di polyhedron. Vektor sum dari titik yang dipilih asal memungkinkan Anda untuk membangun vektor yang dihasilkan dari penambahan dua vektor lainnya. Cross product dari titik asal memungkinkan Anda untuk membangun vektor yang dihasilkan produk silang dari dua vektor. Measurement transfer, ukuran pemindahan atau ukuran pemindahan. Anda dapat memindah pengukuran dibuat dengan menggunakan alat pengukuran untuk beberapa objek. Lintasan, Anda dapat menampilkan jejak jalan yang diciptakan oleh gerakan objek. Lalu ada regular polygon, segi banyak peraturan segitiga dan seterusnya memungkinkan Anda untuk membangun poligon beraturan pada bidang yang diberikan, misalnya segitiga beraturan, segi empat beraturan dan seterusnya.
Lalu ada polihedra. Tetrahedron melalui 4 poin. Buat gambar melalui 3 poin untuk membangun 3 dimensi tetrahedron. Membangun atau pilih titik keempat pada bidang lainnya dengan menahan tombol Shift. Polihedra buatlah titik pertama, kemudian buatlah titik kedua yang akan melalui titik diagonal berlawanan vertex pertama. Untuk membangun 3 dimensi, klik tahan tombol Shift, arahkan titik ketiga pada bidang yang diinginkan. Lalu ada prism, defined by polygon and vector. Prisma melalui polygon dan vektor. Pertama, membangun poligon menggunakan alat-alat lain. Poligon segitiga dan lain bangunan vektor pada bidang poligon. Klik prisma, klik poligon dan vektor, maka akan terbentuk prisma sesuai yang diinginkan. Piramid, defined by polygon and point. Pertama, bangun poligon yang akan menjadi alas. Dengan alat piramida, pilih poligon, kemudian untuk membuat sebuah piramida 3 dimensi, membangun titik dengan menahan tombol Shift. Convex polyhedron cembung, memungkinkan Anda untuk membangun polyhedron secara langsung dengan menahan tombol Shift. Untuk membangun titik cembung. Open polyhedron, memungkinkan Anda untuk membuka permukaan atau kerangka dari polyhedron yang dibangun sebelumnya. Menggunting polyhedron atau cut polyhedron, memungkinkan Anda untuk membangun perpotongan polyhedron dan ruang setengah yang dibatasi oleh bidang dan menyembunyikan bagian dari polyhedron. Lalu ada poligon beraturan. Regular polyhedra memungkinkan Anda untuk membangun salah satu polyhedra beraturan secara langsung seperti limas, kubus, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh, alat pengukuran dan perhitungan. Yang pertama, length, jarak, memungkinkan Anda untuk mengukur jarak antar titik. Length, panjang, memungkinkan Anda untuk mengukur panjang benda-benda seperti vektor, segmen, dan busur dan lainnya. Area, memungkinkan Anda untuk mengukur area luas objek bidang seperti lingkaran, segitiga, dan poligon. Volume, memungkinkan Anda untuk mengukur volume dari bangun ruang baik dari sisi datar maupun sisi lengkung. Yang kelima, sudut, memungkinkan Anda untuk mengukur sudut antara bidang dengan garis, ruas garis, vektor, dan sinar garis. Dot product, memungkinkan Anda untuk mengukur hasil kali dari dua vektor yang telah dipilih sebelumnya. Coordinate and equation, memberikan Anda koordinat titik tertentu dengan membangun sembarang garis. Di sembarang garis titik pada garis, maka diberikan persamaan garis. Lalu ada kalkulator, memungkinkan Anda melakukan operasi pada umum yang disediakan oleh scientific calculator, menampilkan hasil di area kerja. Lalu ada transformasi reflection in a point central. Reflection in a point central symmetry, refleksi pada titik pusat simetri. Pilih atau membangun suatu titik sebagai pusat refleksi. Selanjutnya pilih objek yang akan dimodifikasi. Yang kedua, half turn, indefinite around and line or part of the line. Refleksi terhadap garis atau ruas garis. Pilih objek yang akan direfleksi terhadap sumbu linear. Reflection in a plane, refleksi pada bidang. Pilih bidang permukaan sebagai bidang asimetri. Pilih objek yang akan dimodifikasi. Translation, defined by a vector or 2 point
definisikan oleh vektor atau titik. Pilih vektor atau dua poin atau membangun poin secara langsung. Pilih objek yang akan dimodifikasi. Lalu yang kelima adalah delineation, pembesaran. Pelebaran melalui sebuah titik dan faktor skala numerik. Pilih titik sebagai pusat dilatasi. Pilih nomor sebagai faktor skala dilatasi. Pilih objek yang akan dimodifikasi. Yang keenam, inversion bayangan. Diberikan titik-titik dan angka. Pilih titik sebagai pusat inversi dan jumlah sebagai rasio. Rasio adalah kuadrat sebagai rasio. Rasio adalah kuadrat dari radius lingkup yang tepat dari inversi. Pilih objek yang akan dimodifikasi. Yang ketujuh ada rotasi. Rotasi bisa kita sumbu ada sumbu dan dua poin. Yang kedua, pilih objek dari garis pinggir sebagai sumbu rotasi. Yang ketiga, pilih atau membangun dua poin. Yang keempat, pilih objek yang akan dimodifikasi. Lalu saya akan menjelaskan cara-cara langkah-langkah untuk membuat bangun-bangun ruang. Saya akan menjelaskan cara-caranya untuk penerapannya. Nah, yang pertama itu di sini kan ada penerapan menentukan jaring-jaring kubus. Nah, di sini saya bikin dulu deh. Saya akan ganti yang kubus saja. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, untuk kubusnya ini bisa dibuka. Untuk buka kubus jadi klik tanda ini untuk membukanya. Tunggu. Poligonnya nanti ini klik view. Untuk tadi kan bikin klik view situ. Klik poligon, open poligon, ini polyhedron. Nanti tarik. Dan terus seperti inilah kubusnya. Ada dia. Maaf ada kesalahan ya. Oke, saya sudah buat tadi untuk ininya. Nanti kan kesini dulu, lalu tekan polyhedron untuk membuka kubusnya seperti ini nih. Oke, sudah. Manipulasinya saya pencet. Nah, ini tekan ini. Nah, seperti itu. Dan ini untuk jaring-jaring kubus, sama seperti halnya membuka limas, jaring-jaring limas dan jaring-jaring balok. Itu untuk penjelasan dari saya tentang software yang berhubungan dengan Cabri. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang aplikasi GeoGebra. Baik, untuk selanjutnya penjelasan yang kedua adalah aplikasi software GeoGebra. GeoGebra adalah perangkat lunak matematika yang dinamis, bebas, dan multi platform yang menggabungkan geometri, aljabar, tabel,
aljabar, tabel, grafik, statistik, dan kalkulus dalam satu paket yang mudah dan bisa digunakan untuk semua jenjang pendidikan. GeoGebra tersedia untuk segala jenis komputer seperti PC, tablet, dan berbagai jenis sistem komputer seperti Windows, macOS, Linux, dan sebagainya. GeoGebra hanya memiliki kapasitas 54 MB lebih sedikit dibandingkan software lainnya. Lalu ada langkah-langkah menggunakan aplikasi software GeoGebra. Yang pertama, masukkan geometri. Seperti aplikasi lain, menu bar GeoGebra berada pada bagian atas, terdiri dari atas menu File, Edit, View, Option, Tools, Window, dan Help. Di bawahnya terdapat menu toolbar yang berisi beberapa kategori tombol icon, membangun gambar, mengukur, menampilkan, dan memanipulasi objek. Anda perlu mengetahui fungsi dari tombol icon yang ada toolbar agar dapat menggunakannya. Tombol icon di toolbar seperti gambar berikut mengandung submenu lebih lanjut. Klik pada panah kecil di kanan bawah dari suatu tombol icon menampilkan submenu di tombol tersebut. Dengan tombol icon tersebut akan mengubah modus geometri ke icon klik pada panah kecil di kanan bawah klik pada panah kecil di kanan bawah dari suatu tombol icon untuk menampilkan submenu di tombol tersebut. Dengan mengklik dan pada tombol icon tersebut akan mengubah modus geometri icon tersebut. Sebagai contoh, pada gambar sebelumnya terlihat pada modus yang aktif adalah move dan tunjukkan dengan warna biru di sekeliling tombol tersebut. Jika mouse diarahkan ke suatu tombol, akan ada bagaimana menggunakan tombol tersebut. Contoh, jika mouse diarahkan ke tombol icon koin, akan muncul tulisan click on the graphic view or line view or curve yang menunjukkan pada kita bagaimana cara menggambar titik tersebut. Gambar berikut menunjukkan petunjuk menggunakan tombol koin. Nah, bentuknya seperti ini. Sebaliknya, setelah menggunakan suatu tombol tersebut, Anda seharusnya mengembalikan ke modus move dengan mengklik tombol move atau menekan tombol X pada keyboard. Ketika bekerja pada tampilan grafik view, beberapa tombol berikut ini dapat digunakan untuk mengakses tampilan. Tombol move pada toolbar paling kiri ini digunakan untuk memilih, menggeser atau mendrag pada mengubah suatu objek dengan mouse di tampilan grafik jika Anda memilih suatu objek dengan mengkliknya pada modus. Pada modus panah move, Anda dapat menghapus objek dengan menekan tombol delete dan memindahkannya dengan menggunakan tombol panah di keyboard. Dengan menekan tombol X di keyboard akan mengaktifkan modus move. Tombol move graphic view mengizinkan Anda untuk menggeser tampilan grafik kemana yang Anda inginkan menggunakan mouse. Drag dan tempatkan tampilan grafik untuk memindahkan titik awal sistem koordinat. Anda dapat juga menggunakan geser tampilan grafik dan menekan tombol Ctrl atau Shift di keyboard dan mendragnya dengan mouse pada sembarang modus lainnya.
Pada modus ini Anda juga dapat mengubah skala pada sumbu X atau Y dengan menempatkan mouse pada sumbu dan mendragnya. Penyekalaan sumbu juga dimungkinkan pada setiap modus lainnya, sehingga menekan tombol shift atau tombol kontrol ketika mendrag suatu sumbu koordinat. Tombol zoom in digunakan untuk memperbesar tampilan grafik. Tombol zoom out digunakan untuk memperkecil tampilan grafik. Tombol show or hide object digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan suatu objek yang disembunyikan setelah akan menebal. Perubahan atau sembunyinya suatu objek akan terjadi sesaat setelah Anda mengganti ke modus yang lain pada toolbar. Yang keenam, tombol show or hide label digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan label atau keterangan pada suatu objek. Tombol copy visual style digunakan untuk menyalin seperti visual seperti warna, ukuran, dan format garis dari suatu objek ke objek lainnya. Untuk melakukannya, pertama Anda pilih objek yang propertinya akan disalin. Selanjutnya klik pada semua objek lainnya yang diatur memiliki properti yang sama dengan objek yang disalin. Tombol delete digunakan untuk menghapus suatu objek. Hati-hati dengan menggunakan tombol ini karena akan menghapus tidak hanya objek yang Anda pilih, tetapi juga objek lain yang bergantung dengan objek tersebut. Agar lebih selamat, lebih baik Anda menyembunyikan suatu objek daripada menghapusnya. Yang kedua, memasukkan aljabar. Selain menggunakan menu toolbar, Anda dapat mengonstruksi objek matematika dengan mengetikkan perintah-perintah GeoGebra pada input bar yang biasa terletak di bagian bawah. Berikut beberapa ketentuan menggunakan perintah pada input bar. Yang pertama, A nilai koordinat dan persamaan dari suatu objek bebas atau terikat diperlihatkan pada tampilan aljabar pada bagian sebelah kiri. Objek bebas yang tidak terikat pada objek lainnya dapat diubah secara langsung. Anda dapat membuat dan mengubah objek menggunakan input bar dan menekan enter setelah mengetikkan definisi dan suatu objek pada input bar. Sebagai contoh, jika nilai A sama dengan 3, Anda dapat mengubah nilai dari A sama dengan 4, maka mengetikkan pada input bar A sama dengan 4, tekan enter. Pada saat Anda mengetik dua huruf pada input bar dan kedua huruf tersebut adalah huruf pertama dari daftar perintah yang lebih dikenal oleh GeoGebra. Maka GeoGebra akan menampilkan semua perintah yang diawali dengan dua huruf tersebut. Anda dapat memilih perintah yang Anda inginkan dengan menggunakan panah atas dan bawah di keyboard dan menekan enter pada perintah yang Anda inginkan. Tetapi jika saran tersebut tidak sesuai dengan yang Anda inginkan, lanjutkan mengetikkan perintah tersebut. Jika Anda ingin mengetahui perintah-perintah yang dikenal oleh GeoGebra, klik tombol input bantuan yang terletak di sebelah kanan. Dikelompokkan dalam beberapa kategori, klik tanda tambah untuk melihat perintah-perintahnya. Untuk menempatkan perintah itu di input bar, klik dua kali perintah itu atau tekan tombol paste dan kemudian melengkapi parameter dari perintah itu. Setelah itu tekan enter untuk menjalankan perintah itu. Sebagai contoh, lihat gambar sebelumnya. Perintah LCM 6,10 akan mencari nilai KPK dari 6 dan 10. Anda dapat memberi nama. Yang keempat, Anda
Baik, saya lanjutkan lagi. Anda dapat memberi nama tertentu pada suatu objek ketika diciptakan pada input bar. Perlu diingat bahwa GeoGebra membedakan huruf besar dan huruf kecil, case sensitive. Berikut ini beberapa aturan dalam pemberian nama objek. Yang pertama, titik pada GeoGebra. Titik selalu diberi nama yang diawali dengan huruf kapital. Ketika namanya misal A, P, dan tanda sama dengan di depan huruf dengan koordinat atau perintah, contoh A sama dengan Z, 4. P sama dengan 1:4 derajat. Jika Anda mengaktifkan dengan huruf kecil, maka yang dihasilkan bukan titik tetapi vektor. Garis ruas, garis, dan lingkaran. Objek ini dapat diberi nama dengan mengaktifkan nama dan titik 2 di depan persamaan atau perintahnya. GeoGebra memberi nama objek-objek ini dengan huruf kecil. Contoh, y.2 y sama dengan x tambah 3, cy.2 x kurang x1. Pangkat Z ditambah y dikurang Z, pangkat Z sama dengan 4. Jika tidak memberi nama suatu objek GeoGebra memberi nama objek yang baru secara otomatis dalam urutan abjad. Anda dapat memasukkan simbol-simbol matematika seperti logaritma sehingga pi atau yang lain atau huruf Yunani seperti alfa, beta, dan sebagainya. Dengan klik tombol alfa yang ada di ujung kanan input bar, kemudian pilih huruf atau simbolnya. Ada cara lain lebih singkat untuk menulis simbol menggunakan shortcut, yaitu simbol ALT plus tombol yang lain yang di keyboard. Berikut ini beberapa shortcut untuk memunculkan simbol-simbol tersebut. Setelah Anda mengenal berbagai macam tombol yang terdapat pada toolbar dan kegunaannya masing-masing dan bagaimana mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk digunakan mengkonstruksi objek matematika. Pada bagian ini kita akan mencoba mengkonstruksi suatu objek matematika berupa segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku BB, baik dengan menggunakan masukan geometri maupun masukan aljabar. Segitiga siku-siku adalah suatu segitiga yang salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat. Jika Anda menggambar di kertas atau di papan ditulis, maka dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan penggaris dan busur derajat, atau penggaris dan jangka agar mendapatkan segitiga yang betul-betul siku-siku. Jika Anda menggambar menggunakan mouse, di GeoGebra tersedia tombol poligon pada toolbar. Namun perlu diingat bahwa GeoGebra bersifat dinamis. Maka jika Anda mengkonstruksinya tidak sesuai aturan, maka segitiga siku-siku bisa berubah menjadi segitiga apa saja. Sebagai contoh, pada gambar berikut segitiga ABC yang Anda gambar dengan menggunakan tombol segitiga poligon dengan membuat siku-siku gambar 1. Namun ketika titik A digeser ke titik ke kiri atau ke kanan, maka segitiganya berubah menjadi bukan segitiga siku-siku. Gambar 2. Untuk itu Anda harus menyusun perintah baik itu menggunakan masukan geometri maupun masukan aljabar agar segitiga siku-siku tidak akan berubah menjadi bentuk lain. Seperti berikut adalah langkah-langkah untuk mengkonstruksi segitiga siku-siku menggunakan masukan geometri dan aljabar. Konstruksi masukan dengan masukan geometri.
Jalankan perintah pada jendela yang masih kosong, belum ada objek yang dibuat. Konstruksi yang dimasukkan aljabar, masukkan perintah yang dicetak tebal pada jendela baru di input bar, kemudian tekan enter untuk menjalankannya. Lalu yang A, klik tombol koin di toolbar dan klik pada tampilan grafik dua kali untuk menciptakan dan menampilkan dua titik dengan nama A. A sama dengan 5,6 akan membuat titik A dengan koordinat 5,6. Hati-hati memasukkan nama variabel karena GeoGebra cache sensitif yang mana membedakan huruf besar dan kecil. B sama dengan 5,1 buat titik B misalkan dengan koordinat 5,1. B, klik tombol segmen, pilih titik A dan B di tampilan grafik. Hal ini akan membuat sebuah grafik antara A dan B. C segmen. A, B perintah ini akan membuat ruas garis A sampai B dengan nama C. C, klik tombol perpendikular. Lain dan berturut-turut klik pada titik B dan ruas garis AB yang akan membuat suatu garis baru yang melalui titik B dan tegak lurus. A yang di A perpendikular line B, C. Perintah ini akan membuat garis yang melalui titik B dan tegak lurus garis C yang dan diberi nama C. Dengan ruas garis AB, klik tombol koin dan klik pada garis tegak tersebut yang ditetapkan titik baru C pada garis tegak lurus tadi. Saya lanjutkan lagi. C sama dengan titik A. Perintah ini akan membuat suatu titik sembarang di garis A dan diberi nama titik C. Jadi klik tombol poligon dan klik berturut-turut pada titik A, B, C dan kembali ke titik A yang akan membuat segitiga ABC. F, poligon ABC. Perintah ini membuat segitiga ABC. F, untuk menghilangkan garis batu yang berupa garis tegak lurus dengan luas garis AB, klik tombol move dan arahkan mouse pada garis tegak lurus tersebut pada klik kanan pada garis tersebut dan pilih show object untuk membuat garis tersebut tidak terlihat. Set set condition to show object false. Untuk menghilangkan garis tegak lurus, klik tombol Enter dan berturut-turut pilih CBA. Ini akan menampilkan besar sudut B yang besar pasti 90 derajat dengan siku-siku K, angle ABC. Perintah ini akan menampilkan sudut derajat ABC. Di tampilan grafik akan tergambar garis siku-siku ABC. Seperti pada gambar berikut, coba Anda bisa titik A atau B dengan mengarahkan mouse ke titik tersebut dan drag titik tersebut. Supaya segitiga tersebut masih tetap berupa segitiga siku-siku dan dapat dilihat pada segitiga sudut B yang tidak berubah besar. Titik C ini hanya akan berkisar sepanjang garis yang tegak lurus dengan luas garis AB. Dan ini adalah contoh tampilan gambar segitiga siku-siku ABC yang sebelumnya dipraktekkan. Untuk yang terakhir, kelebihan dan kelemahan. Kelebihan GeoGebra 1 dapat menghasilkan lukisan geometri dengan cepat dan teliti dibandingkan dengan menggunakan pensil, penggaris atau jangka. Adanya fasilitas animasi dan gerak-gerakan manipulasi grading, Anda dapat memberikan pengalaman visual yang lebih jelas pada siswa dalam memahami geometri. Dapat
dimanfaatkan sebagai evaluasi untuk memastikan bahwa lukisan yang telah dibuat benar. Yang keempat, meminta guru maupun siswa untuk menyelidiki atau menunjukkan sifat-sifat yang berlaku pada suatu objek geometri. Kekurangan atau kelemahan GeoGebra saat ini, satu, dikarenakan tidak semua siswa memiliki komputer atau laptop, maka penggunaan GeoGebra kurang maksimal. Yang kedua, tidak semua sekolah di Indonesia memiliki laboratorium komputer, sehingga penerapan GeoGebra tidak begitu berpengaruh pada peningkatan aktivitas siswa dalam mengeksplorasi dan bereksperimen materi-materi geometri karena tidak mempraktikkannya secara langsung. Baik, sekian dari saya, terlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.